Untuk memperingati Hari Kartini, Intan mau membahas tokoh wanita. Tokoh wanita yang Intan bahas hari ini adalah tokoh wanita Tionghoa Indonesia. Dia itu pendekar perempuan yang dijuluki Mulan van Java. Dia adalah Raden Ayu Tan Pengnio. Siapa toh Raden Ayu Tan Pengnio ini? Dan kenapa dia dijuluki Mulan van Java? Saja nih hao, nama aku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini, dan di Saweria itu teman-teman bisa menulis message-nya bisa berupa request video, pertanyaan, ataupun support yang bakal Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Teman-teman pasti banyak yang tahu kisahnya Mulan, gadis yang menyamar menjadi laki-laki dan ikut bertempur melawan penjajah. Ternyata guys, cerita Mulan itu bukan omong kosong belaka. Ada loh di Indonesia loh, cewek nyamar jadi cowok, nyamar jadi prajurit, bertempur mati-matian melawan penjajah. Ya ini Raden Ayu Tan Pengnio ini. Dia itu selain Tionghoa, dia juga ningrat loh. Itu ada Raden Ayunya. Bukan orang sembarangan dia. Yuk kita lebih mengenal siapa toh Raden Ayu Tan Pengnio ini. Raden Ayu Tan Pengnio itu anak dari Jenderal Tan Wan Sui. Ada dua versi cerita mengenai Jenderal Tan Wan Sui ini. Yang pertama, Jenderal Tan Wan Sui ini diceritakan adalah jenderal dari dinasti Qing, dinasti terakhir di Tiongkok, pada saat pemerintahan Kaisar Qianlong. Lah pas dia dipimpin Kaisar Qianlong itu, dia memberontak. Pemberontakannya gagal. Sehingga Tan Wan Sui itu menitipkan putrinya ke temennya, yaitu Li Pengkui, yang merupakan ahli bela diri. Soalnya di zaman itu ya, di Tiongkok itu, kalau pemberontakan itu hukumannya itu eksekusi mati seluruh keluarga dan keturunannya. Makanya dia itu akhirnya nitipkan anaknya ke Li Pengkui itu supaya anaknya itu selamat. Li Pengkui itu kemudian ngebawa Tan Pengnio ini ke Singapura dan kemudian menetap di Sunda Kelapa yang sekarang namanya Jakarta. Versi kedua mengatakan kalau Tan Wan Sui itu jenderal pelarian dari dinasti Qing. Akhirnya dia melarikan diri ke Jakarta tersebut. Dan di Jakarta itu dia ikut serta dalam perang Geger Pecinan bersama Raden Mas Garendi. Jadi tidak dititipkan sama Li Pengkui itu. Bahkan Tan Wan Sui itu dia terkenal karena ngajarin ilmu bela diri Kuntao kepada masyarakat Kebumen. Karena Tan Wan Sui ini tidak ada hancenya, jadi Intan sulit untuk menelusuri lebih lanjut Tan Wan Sui ini. Mungkin ada teman-teman yang nggak tahu apa toh itu Geger Pecinan. Geger Pecinan itu peristiwa yang terjadi di tahun 1740. Itu huru-hara saat Belanda alias VOC itu ngebantai para etnis Tionghoa. Ini peristiwa besar dan Intan pernah bahas. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu Geger Pecinan, bisa kepoin ini linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Diceritakan Li Pengkui dan Tan Pengnio itu mengungsi ke arah timur hingga tiba di Kuto Winangun di Kebumen, Jawa Tengah. Saat itu mereka bertemu dengan Kyai Honggo Yudo, yang mana Kyai Honggo Yudo itu mahir banget dalam membuat senjata. Kyai Honggo Yudo lah yang mengajak Tan Pengnio untuk bergabung 200 pasukan Panjer Roma bentukan KRAT Kolopaking II yang dikirimkan untuk membantu pasukan Gerendi pada saat peristiwa Geger Pecinan mulai menyebar ke Jawa Tengah. Pertempuran tersebut terjadi selama 3 tahun, dan selama 3 tahun itu Tan Pengnio itu aktif membela negara dengan menyamar sebagai prajurit laki-laki.
Di saat itulah Tan Peng-nio itu kenalan dengan Raden Sulaiman Kertowongso yang merupakan putra dari KRAT Kolopaking II. Karena Raden Ayu Tan Peng-nio ini menyamar sebagai laki-laki untuk bertempur melawan penjajah, maka dia itu dijuluki Mulan Van Java. Raden Ayu Tan Peng-nio ini itu satu tim sama kapiten sepanjang yang bertugas di garis depan loh guys, garis depan pertempuran. Pasukan tersebut itu berada di bawah komando pasukan besar Raden Mas Gerendi atau Sunan Kuning. Peperangan itu kemudian berakhir dalam perundingan Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Setelah perang usai, Tan Peng-nio ini menikah dengan Raden Sulaiman yang kemudian menggantikan ayahnya menjadi KRAT Kolopaking III. Tan Peng-nio kemudian dapat gelar Raden Ayu yang berarti dia itu bagian dari keluarga bangsawan Kolopaking. Tan Peng-nio dan suaminya itu tinggal di Kutowinangun, Kebumen, Jawa Tengah dan melahirkan 2 anak. Nah, ada legendanya nih, lebih tepatnya cerita rakyat tentang kisah cinta Raden Ayu Tan Peng-nio dan Raden Sulaiman. Dikisahkan Raden Ayu Tan Peng-nio ini mahir banget dalam bertempur melawan penjajah. Dia sering mendahului pasukannya Raden Sulaiman dalam pertempuran tersebut. Sampai Raden Sulaiman itu ada kagum-kagumnya, ada jengkel-jengkelnya. Raden Sulaiman itu kemudian ngasih sayembara, ayo Tan Peng-nio, kita lawan aku sekarang, kita tanding lawan aku yuk. Kalau misalkan kamu menang, terserah kamu mau minta apa. Tapi kalau kamu kalah, kalau kamu cowok, kamu tak jadiin saudaraku. Kalau kamu cewek, kamu tak jadiin istriku. Tan Peng-nio menerima tawaran tersebut. Bertandinglah Tan Peng-nio dengan Raden Sulaiman. Tan Peng-nio kalah. Dan saat itu Tan Peng-nio bilang kalau ternyata dia adalah wanita. Dan sesuai kesepakatannya, kemudian Raden Sulaiman itu menjadikan Tan Peng-nio ini sebagai istrinya. Yang Tan Peng-nio kalah dalam pertempuran itu. Nah, pada saat pertempuran itu cadar beliau tersingkap, maka akhirnya Eyang Kolopaking ketiga pada saat itu mengetahui bahwa sebenarnya Eyang Tan Peng-nio adalah seorang perempuan. Gak jelas kapan Raden Ayu Tan Peng-nio ini meninggal. Kenapa meninggal juga gak jelas. Di sumber itu gak ada yang bilang. Tapi yang pasti Raden Ayu Tan Peng-nio ini beneran ada. Makamnya itu loh ada guys. Bahkan Mulan itu gak ada makamnya. Raden Ayu Tan Peng-nio ini malah ada makamnya. Di batu minisannya Raden Ayu Tan Peng-nio ini juga tidak ada tanggal kapan beliaunya itu meninggal. Makam Raden Ayu Tan Peng-nio ini ada di Kebumen dan cukup mencolok karena berada sendirian di tengah sawah. Jadi kelihatan banget kalau ini bukan makam orang biasa. Makamnya juga makam yang bergaya arsitektur Tionghoa. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang merayakan Idul Fitri, Intan ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dinasti-dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.